Oke teman-teman, ya di perjalanan kali ini saya akan pergi ke kota Sukabumi untuk yang pertama kalinya dan akan menaiki KA Pangrango juga untuk yang pertama kalinya. Saya berencana akan ke kota Sukabumi hari ini. Untuk menjangkau ke sana, saya harus menaiki KRL dulu dari stasiun terdekat dari rumah saya, yaitu stasiun Jurangmangu. Kali ini saya sedang berada di perjalanan menuju stasiun Jurangmangu. Ya, ikutin terus gimana perjalanan saya. Ya, sekarang saya sedang di Jalan Cendrawasih. Stasiun Jurangmangu ini sangat dekat dari sini, cuma berjarak 100 meter lagi. Kalau jalan ke sana itu lurus terus jauh ke utara, menembus kota Tangerang ya teman-teman, melewati Karangtengah. Kalau searah sebaliknya bisa ke Bogor, Depok, melewati jalan atau melewati daerah Sawangan, daerah Parung juga. Oke teman-teman, kita menyeberang jalan dulu ya, karena stasiun Jurangmangu letaknya di sebelah kanan dari Jalan Cendrawasih. Sekarang kita sudah berada di jalan akses stasiun Jurangmangu. Stasiunnya di depan sana. Nah, itu sudah ada kereta yang mau tiba tujuan ke stasiun Tanah Abang, pemberangkatan dari Parung Panjang. Saya kemungkinan akan naik kereta pemberangkatan keempat dari stasiun Jurangmangu. Nah teman-teman, stasiun Jurangmangu ini adalah salah satu stasiun dari 5 stasiun di Tangerang Selatan. Di antaranya ada Robuntu, Serpong, Sudimara, Jurangmangu, dan Pondok Ranji. Nah, Jurangmangu ini terletak di antara stasiun Sudimara dan Pondok Ranji. Ke sana ke Sudimara, arah sebaliknya ke Pondok Ranji ya. Dan ke arah sana itu tembusannya bisa ke Maja, Parung Panjang, Tiga Raksa, sampai mentok di Rangkas untuk KRL. Untuk terusannya lagi bisa sampai Serang, Cilegon, sampai Merak. Untuk ke arah sana sendiri bisa kemana aja, bisa ke Tanah Abang atau stasiun-stasiun lainnya seperti stasiun besar, Transit Manggarai, Duri, Kampung Bandan. Bisa ke kota juga, Kota Tua, stasiun Jakarta Kota. Nah, nanti kita ke arah sana untuk berpindah rangkaian transit di Tanah Abang. Setelah ini kita akan melewati 3 stasiun, yaitu Pondok Ranji, Kebayoran, dan Palmerah. Nah, ini kita sedang menunggu keretanya, di jadwalnya pukul 5:33. Pemberangkatan keempat kalau nggak salah dari Parung Panjang. Oke, ikuti terus perjalanan ini. Cukup ramai di dalam KRL saat ini ya, karena hari libur.
Untuk transit berganti rangkaian, kita langsung saja naik JPU ini menuju peron 3 stasiun Tanah Abang. Setelah itu kita menunggu untuk naik KRL tujuan akhir stasiun Bekasi atau Cikarang, tapi kita turun di Manggarai. Stasiun Tanah Abang ini bukan hanya stasiun transit, tetapi menjadi stasiun tujuan akhir juga bagi para pekerja dan pengunjung yang berbelanja ke kawasan JPM, Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang, Pasar Tanah Abang Blok A, Blok B, Blok G, dan F, Pusat Grosir Sentral Tanah Abang, Pusat Grosir Metro Tanah Abang, hingga Pusat Mode Tanah Abang. Jaraknya juga begitu dekat dan saling terhubung satu sama lain, jadi jalan kaki pun sampai. Jalan 3 masuk tujuan Bekasi, tujuan Cikarang, tersedia tetap memberangkatkan di stasiun Angke. Jalan 3 tujuan Bekasi via Manggarai, penumpang turun periksa revisi kembali, tiket tersebut. Dahulu rute KRL yang dari Tanah Abang ini bisa langsung ke Bogor tanpa harus transit di Manggarai. Sejak 28 Mei 2022, KAI Komuter memberlakukan sejumlah perubahan rute KRL. Salah satu diantaranya ya jalur Tanah Abang Manggarai ini, yang dimana KRL lintas loop tujuan Bogor Depok dari Angke Jatinegara atau sebaliknya telah dinonaktifkan. Dan juga KRL lintas Cikarang tidak lagi menuju stasiun Jakarta Kota, melainkan ke stasiun Angke atau Kampung Bandan melalui stasiun Manggarai atau Pasar Senen. Selain itu, KRL lintas Bogor yang menuju ke stasiun Jakarta Kota atau sebaliknya hanya dapat dilalui melalui jalur layang stasiun Manggarai. Makanya sekarang kita wajib transit untuk bisa berganti rangkaian ke arah stasiun Bogor. Perubahan rute ini adalah langkah lebih terpadu untuk mensukseskan proyek nasional yakni stasiun Manggarai. Sebab stasiun ini akan berfungsi sebagai stasiun sentral. Jika sudah siap nantinya, stasiun Manggarai juga akan melayani rute kereta api jarak jauh, selain KA Bandara dan KRL Jabodetabek yang sudah beroperasi sekarang. Tiba di peron 3 stasiun Manggarai, kita langsung saja transit naik 2 lantai menuju peron 11, 12 tujuan Depok, Nambo, dan Bogor. Setelahnya, kita akan menaiki KRL dengan tujuan akhir stasiun Bogor. Jangan sampai salah ya, karena jalur ini juga menyediakan tujuan akhir stasiun Nambo. Biasanya KRL tujuan Nambo adanya setiap 2 jam sekali keberangkatan awal dari stasiun Jakarta Kota. Selain menjadi stasiun sentral, stasiun Manggarai ini juga menjadi stasiun dengan lalu lintas tersibuk dan terpadat. Apalagi di jam-jam keberangkatan atau kepulangan kerja. Ramainya bukan main.
menuju terminal Peron. Stasiun berikutnya, Universitas Indonesia. Next station, Universitas Indonesia. Stasiun Universitas Indonesia. Hati-hati melangkah, perhatikan celah peron. Universitas Indonesia Station, hati-hati. Attention, be opened. Stasiun berikutnya Pondok Cina. Stasiun Depok Baru. Perhatikan barang bawaan Anda. Depok Baru Station. Please find your belongings. Lokasi stasiun Depok Baru sangat strategis, berada di belakang kantor Wali Kota Depok, ITC Depok, dan Terminal Margonda yang berseberangan dengan markas besar Polres Kota Depok. Stasiun Depok Baru merupakan stasiun yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru karena penghuni Perumnas Depok 1 dan 2 sudah mulai memadat serta untuk mendukung stasiun yang sudah ada sebelumnya, yakni Stasiun Depok Lama. Will be closed. Di sebelah selatan dari stasiun Depok ini terdapat depo KRL terbesar di Asia Tenggara. Stasiun Depok mempunyai 4 jalur untuk mempercepat perjalanan KRL komuter lain dari atau menuju Bogor dan untuk tempat pemberhentian akhir kereta tujuan Depok dari Jakarta Kota. Bagi Anda yang ingin melanjutkan perjalanan menuju stasiun Cibinong sampai stasiun Angkut, Anda dapat transit dan menunggu di jalan Jawa 2 stasiun Cilayat. Stasiun Citayam. Demi keselamatan Anda, gunakan underpass untuk penyeberangan. Citayam Station. For your safety, kindly use the underpass
Dari pintu sebelah kanan dibuka, pintu dibuka stasiun Transit Citayam, pintu dibuka. Kembali pintu ditutup. Authority when crossing the railway. Stasiun akhir Bogor kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Tolong gunakan jasa layanan kami kemotoran selamat pagi, selamat sampai tujuan. Kereta tadi siapkan masuk di jalur 7, pintu dibuka, pintu sebelah kiri dari arah datangnya kereta. Selanjutnya kereta diberangkatkan kembali untuk komuter lain tujuan Jakarta Kota. Stasiun akhir Bogor, pintu sebelah kiri dibuka, hati-hati pintu dibuka. Hati-hati. Attention. Wind. Ya teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Bogor setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari stasiun Manggarai. Untuk kereta Pangrangonya sendiri saya sudah membelinya melalui aplikasi Akses BKAI seharga 45.000 kelas ekonomi ya. Kalau yang eksekutif 80.000, beda 35.000. Setelah ini saya mau mencari ATM dulu dan membeli sedikit logistik karena tadi nggak sempat sebelum berangkat ya, belum pada buka. Oke, kita tap out keluar dulu. Habis itu kita nanti boarding pass untuk mencetak tiketnya. Ya, seperti inilah kondisi stasiun Bogor pagi hari ini. KA Pangrango yang akan kita naiki nanti itu sudah standby di jalur 2. Kita tekan keluar dulu. Ya, sudah membeli beberapa kebutuhan logistik ya. Dan habis dari ATM tadi di sini ATM. Waktunya kita naik ke KA Pangrango. Kita review dulu ya sebentar. Lokomotif yang berdinas kali ini adalah DC 206-1371. Kayaknya bekas Idul Fitri kemarin. Ya lanjut, kita langsung masuk rangkaian ya. Saya duduknya di gerbong 5, kursi 5 kan? Oke, oke, kita masuk. Untuk arah selamat pengembangan dan dapat jalur 7. Jalur kedua masih sebagai kereta api Pangrango tujuan akhir.
Sudah berangkat stasiun Bogor pukul Nanti kita berangkat ke arah sana ya. 8.30 menit. Kalau arah sana ke Jakarta Kota lagi kembali. Ini baru eksekutif 2. KA Pangrango, Bogor Sukabumi. Ekonomi 1. Oh iya, sedikit info. Dahulu KA Pangrango sejak mulai beroperasi pada 9 November 2013 memulai pemberangkatan awal dari Bogor yaitu di stasiun Bogor Paledang. Sejak 1 Juni 2022, KA Pangrango dapat naik dan turun melalui stasiun Bogor serta menjadi titik awal dan akhir perjalanan. Makanya sekarang sangat memudahkan bagi yang transit dari KRL untuk berlanjut ke KA Pangrango. Bisa langsung dari stasiun Bogor ini tanpa harus ke stasiun Bogor Paledang dan berjalan kaki terlebih dahulu buat ke sana. Tetapi untuk bisa naik KA Pangrango dari stasiun Bogor ini, pesan tiketnya harus online melalui aplikasi Akses by KAI, tidak bisa go show atau beli di tempat. Selamat menikmati perjalanan yang menyenangkan bersama kereta api Pangrango. Terima kasih. Kali ini menempuh waktu sekitar 2 jam 4 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kami informasikan pula untuk Takes around 2 hours 4 minutes. If you need help or other information, you can contact our duty officer on this trip. For your convenience and security, we urge you that this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train, including in the toilets or on the landings. Enjoy your trip. Dan telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Batu Tulis.
Jalur kereta api Bogor-Sukabumi merupakan salah satu jalur tersepi yang dilalui kereta api di Indonesia, berada di urutan ke-15. Hanya ada 10 perjalanan kereta api perharinya, 6 diantaranya perjalanan ke Apang-Rango. Begitupun dari Sukabumi ke Cipatat yang hanya ada 10 perjalanan kereta api perharinya, 6 diantaranya perjalanan KA Siliwangi.
makan dulu ya teman-teman. Pop mie ini seharga Rp10.000 di atas kereta. Para kuda, kami bersama untuk mempersiapkan diri. Periksa dan detik kembali barang-barang Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau meninggi eksekutif 1, eksekutif 2, serta ekonomi 1 yang akan menghubungi perjalanan stasiun Paru Kuda. Kami bersama untuk bergeser ke ekonomi 2, guna perdahan datum di stasiun Paru Kuda. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Paru Kuda. Yang punya sampahnya silakan buang sampah-sampah.
bagi barang berhenti di stasiun Karangtengah. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Karangtengah, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang-barang Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tetap dalam rangkaian kereta. Bagi penumpang yang berada di eksekutif 1, diharapkan dapat bergeser ke eksekutif 2. Dan bagi penumpang yang berada di ekonomi 3, ekonomi 4, serta ekonomi 5, diharapkan dapat bergeser ke ekonomi 2 atau ke arah kereta makan guna mempermudah Anda turun di stasiun Karangtengah. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan-perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Karangtengah. Stasiun Cisaat. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda,
tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Cisaat Station. Teman dalam rangkaian kereta. Bagi penumpang yang berada di eksekutif 1, diharapkan dapat bergeser ke eksekutif 2. Dan bagi penumpang yang berada di ekonomi 5, diharapkan dapat bergeser ke ekonomi 4. Guna perdahan dan turun di stasiun Sukabumi. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan seluruh kru yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan-perjalanan berikutnya. Selamat melanjutkan perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Persiapan stasiun akhir Sukabumi. Iya, alhamdulillah telah sampai di stasiun Sukabumi, stasiun tujuan akhir kita. Kota yang dikenal akan oleh-oleh khas mochinya. Penasaran? Selanjutnya kita mau kemana? Kita explore dulu ya sekitar alun-alun Sukabumi. Kota yang juga katanya pencinta alam, soalnya suka bumi. Hehe. Kita mau keluar dulu ya. Di sini kita explore ke alun-alun. Oke, kita ke kiri deh. Buat alun-alun kita ambil jalan lurus itu yang depan, nanti belok kanan ke jalan besar. Lumayan dekat dari sini ke alun-alun, sekitar 900 meter. Oh, di sini zona hijau buat ojek online ya. Ada Grab juga tadi yang ngambil penumpang dari sini. Kita lurus saja, mau keluar jalan besar dulu, nanti ke kanan ke arah alun-alun. Ya, ikutin terus saja.
Di sebelah kanan kita ada gedung Pasar Cimol Blok B. Namanya Pasar Cimol. Cimol makanan ya. Kita masih lurus sekitar 100 meter lagi sampai depan. Ya, ini kita masih lurus lagi ke arah jalan besar. Nah, itu dia. Grab di sini tersedia ya. Kayaknya baru Grab doang deh, Gojek belum. Gojek juga tuh, ada tuh di depan. Ini toko-toko kelontong sama emas ya. Lihat kita, ini pasar. Ini kita ambil kanan ke arah alun-alun. Nah, ini kanan. Mau beli makan tapi tadi udah makan ini, lumayan kenyang sih, walaupun udah kenyang-kenyang banget, udah keganjel lah perut. Mungkin nanti pas di Bandung kali ya makan lagi. Ini kita lurus aja, masih banyak jualan di sini karena pasar ya. Cuaca cukup terik, nggak jauh beda sama di kampung halaman. Mirip juga kayak di Jakarta. Walaupun Sukabumi daerah ketinggian juga lumayan panas berasa. Nah, ini kita di persimpangan akan belok kiri ya. Alun-alunnya ada di sebelah kiri. Nanti kalau nggak salah setelah itu lurus, nah itu dia persimpangan itu, nyerong itu langsung lurus. Oh enggak, lewat sini berarti. Ternyata kita belok kiri ya, belok kiri sini, lurus aja, nanti alun-alunnya ada di sebelah kanan. Ya, masih sekitar kurang dari 200 meter lah. Nah, itu dia, ada tugu di depan. Ini bagus sih, trotoarnya terjaga di sini. Nah, di depan situ tuh. Ada Bank Mandiri. Tutup sepertinya karena hari Ahad sekarang. Ada yang jual tutut juga. Ada kantor pos. Trotoarnya lumayan lebar ini, diperhatikan banget.
Nah itu dia alun-alunnya, dan itu masjid Masjid Agung Sukabuminya tuh di kanan. Sampai juga kita. Lumayan. Seruan jalan kaki malah. Kalau keliling kota kecil gini. Kita nyebrang dulu ya. Oh, cukup ramai di alun-alun depan itu. Karena hari Ahad sih, wajar ramai. Ada 2 angkot. Kalau yang kuning tujuan Bunut, Jalan Air Hakim, Bayangkara. Jauh ini nggak ada tulisannya. Ya, sampai juga kita di Sukabumi. Alhamdulillah. Nah ini Masjid Agung Sukabumi ya. Lumayan besar masjidnya. Kalau lapangan bentengnya di sana kayaknya, sebelahan sama alun-alun ini. Nah, kita mau bersantai dulu di sekitar sini sembari melanjutkan perjalanan kita nanti. Ya, saya rasa cukup ya untuk trip kali ini dari Jakarta alias Ciputat, Tangerang Selatan, pinggiran Jakarta menuju Sukabumi naik KA Pangrango. Kita sudah berhasil ke sini ya. Ya. Kita lanjut di perjalanan berikutnya. Oke.